Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam al iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadrinah Sabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya serta rasa wabil khusus guru musik kita Murabbi Arwahuna Syekh Muhammad Abdul Ghasafil Masluq Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Dengan wasilah manakib ini kita doakan Abah semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada keluarga kita almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah berupa sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita yang hadir berserta keluarga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki-rezeki yang berkah kaya raya. Anak turun kita dijadikan sama Allah menjadi orang-orang yang soleh solihah, dan kita bersama anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu dan selalu bahagia. Di sini senang, di sana senang, dimanapun dia berada selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang terakhir doa untuk keluarga kita, keturunan kita mungkin sudah dewasa, belum ketemu jodoh. Semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, dan yang terbaik harapannya. Dan bagi yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah memberikan keturunan yang berkualitas, menjadi putra-putri yang soleh solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat ilmunya, berguna bagi nusa bangsa, khususnya agamanya. Dengan barokah manakib ini, Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kepada para syekh, kepada para wakil talqin, Syekh Mursyid yang pada siang menjelang sore ini yang ikut manakib MOS ini maupun belum ikut, semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Penggagas manakib Teh Susi, Umi Sahid, Bu Wahyuni dari Inggris, dan yang lainnya penggagas-penggagas manakib. Tujuannya khidmah mal, khidmah pikiran, khidmah tenaga, semuanya karena mahabbah kepada guru mursyid. Semoga dengan wasilah cintanya kepada guru mursyid, segala hajat-hajat kita semuanya dimudahkan, diselesaikan sama Allah apa yang jadi harapannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa pula kepada ikhwan wal akhwat semuanya dari dalam negeri maupun luar negeri, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang bersama-sama ikut belajar khidmah riyadhah, latihan, duduk sabar dengan mengikuti manakib ini. Dengan tentunya kita tujuannya apa? Suhbah Ka'bah secara suhbah kubroh, yaitu ikut manakib. Semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan sama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat, kita ini khidmah ilmiahnya santai, nyantai saja, tidak terlalu ngotot. Cuman kita alhamdulillah, yang tadinya kita tidak mungkin, hari ini mungkin bagi Allah. Kenapa? Siapa yang mahabbah kepada guru mursyid, hatinya selalu fokus membidik guru mursyid, di situ guru mursyid akan tersenyum melihat muridnya. Memang guru mursyid pertama menguji murid-muridnya, seberapa sabarnya muridnya untuk khidmat kepada guru mursyid. Tapi hari ini guru mursyid menunjukkan kemursidannya. Abah, hari ini kita yang ikut manakib MOS saja itu sudah menemukan satu titik. 1-0-2. Gak tahu ini lebih apa memang hanya skrupnya cuma 100 orang. Ya semoga saja ini istiqomah. Kan gitu. Tapi intinya 100 itu kalau kita pahami, sesuatu itu kalau ingin bahagia itu bukan jangan memperbanyak mikirnya, tapi hendaknya kita memperbanyak zikirnya. Kalau kita sudah memperbanyak zikir kita, maka di mana letaknya? 1 sama 0. Nolnya di mana? Di hati kita. Kenapa nolnya di hati kita? Karena Allah itu sifatnya huwal awwal wal akhir. Allah itu tidak ada awal dan akhirnya. Maka kalau ingin jiwa ini semakin tenang dan bahagia, tidak merasa takut dan cemas, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wallahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan cemas, tentunya kita harus menciptakan banyak nol. Di mana nolnya? Di hati kita. Apa itu? Zikir khafi. Fokus zikir khafi. Baru satunya di mana? Siapa yang menciptakan ketenangan? Allah satu. Siapa yang mempermudah urusan kita? Allah. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Allah. Maka ucapan Allah satu. Jadi kalau kita semakin memperbanyak, bikin nolnya banyak, maka semakin nolnya banyak, semakin kaya kita. Maka guru mursyid mendidik kita semuanya. Kenapa harus ditanamkan zikir? Supaya 1, kita punya iman. Maka guru mursyid menanamkan alatnya iman, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Untuk apa itu kalimat itu? Supaya kita ini punya iman. Dengan punya iman pada diri kita, maka kita akan menghadapi masalah.
yang sangat besar. Apa itu dunia? Dunia itu masalah. Di dalam dunia banyak masalah. Masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan pangkat, masalah dengan jabatan, dan lain sebagainya. Itu masalah. Bagi manusia, kalau orang itu tidak punya iman, maka orang itu mudah baper. Orang itu kalau tidak punya iman, apalagi imannya ringkih, lemah, itu mudah baperan. Sedikit-sedikit perasaan. Sedikit-sedikit perasaan. Ada temannya tidak diajak bicara gitu, sudah kecewa. Ini, makanya kita dibutuhkan iman itu apa? Supaya kita menghadapi kehidupan ini, karena kehidupan itu pasti ada dua. Di antara ada yang senang, pasti ada yang gak senang. Bahkan banyak yang tidak suka dengan kita daripada yang suka kepada kita. Banyak orang itu suka melihat kita kecewa daripada kita bahagia. Orang itu lebih condong melihat kekurangan kita daripada kelebihan kita. Contoh, ketika orang itu sukses, yang memuji kita tidak banyak, sedikit. Tapi ketika orang itu bangkrut, maka banyak orang-orang senang melihat kebangkrutan kita. Kalau ada orang itu benci kepada kita, misalnya satu orang, mungkin kita punya kekurangan, kesalahan, mungkin punya aib terbongkar, itu orang itu penasaran banget. Makanya kenapa kita disuruh banyak zikir? Karena di dalam diri manusia itu ada persifatan yang namanya hasud. Hasud itu penyakit yang sangat bahaya itu. Jadi kalau ketika ada orang, ketika dia mendapatkan kenikmatan, langsung bibirnya moncong, langsung bibirnya panjang, mencucu kata orang Jawa itu. Kenapa? Karena orang sifat hasud itu tidak terima ketika saudaranya mendapatkan karunia dari Allah. Dia lebih senang di mana seorang saudaranya itu dalam posisi tidak mendapatkan kenikmatan atau karunia dari Allah. Dia senang kalau saudaranya itu misalnya antara sehat dan sakit, dia senangnya kalau melihat saudaranya sakit. Kalau ada kaya dan miskin, dia senangnya ketika lihat saudaranya miskin. Dan orang yang kena penyakit hasud, biasanya orang ini tidak pernah merasakan kebahagiaan. Jiwanya dihantui rasa kedengkian-kedengkian. Maka guru mursyid itu memberikan alat untuk mengikis, membentengi, mengobati penyakit hasud. Maka dengan apa? Dengan zikir la ilaha illallah. Untuk apa? Menguatkan iman. Orang yang sudah punya iman, pasti andaikan dihina, dibenci sama orang lain, dia biasa-biasa saja. Andaikan dipuji, biasa-biasa saja. Inilah kelebihan-kelebihan kita punya zikir jahar. Kemudian, untuk apa guru mursyid itu memberikan zikir la ilaha illallah kepada murid-muridnya bagi orang yang mau mencari iman? Dengan punya iman, orang itu pasti punya persifatan kedermawanan. Kalau ada orang hafal Quran, bisa pandai membaca kitab kuning, tapi dia kikir, itu belum termasuk kriteria orang yang beriman. Kalau mendapatkan ilmu iman, iya, belum tentu dia beriman. Karena ciri orang yang beriman, itu pasti dermawan. Tidak kikir. Maka guru mursyid memberikan alat dua, dzikir jahar, dzikir khafi. Tujuannya satu, untuk menguatkan iman. Yang kedua, menyucikan jiwa-jiwa kita yang terkena najis iman. Di antaranya penyakit-penyakit madmumah, penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat tercela. Riya, pamer, hasud, iri hati, dengki di hati kita. Maka dicuci dengan dzikir khafi. Maka ikhwan wal akhwat yang selalu membidik jiwanya kepada guru mursyid,
Tujuannya apa? Supaya dia punya iman kepada Allah, otomatis dia akan belajar melihat tingkah laku, perbuatan, percontohan apa yang dicontohkan guru mursyidnya. Di antaranya, guru mursyid itu ahli sedekah. Bagi ikhwan wal akhwat yang mencintai gurunya, pasti dia dermawan. Contoh yang simpel saja hari ini. Manakib ini, manakib Zoom ini, manakib online ini butuh biaya. Kalau tanpa biaya nggak bisa, kita bisa bertatap muka seperti ini butuh biaya. Lu kenapa kita capek-capek mengeluarkan biaya untuk sekedar acara seperti ini? Yang kita lakukan sama seperti kemarin, baca Quran, baca sholawat, tanbih, tawasul, manqobah, ada khidmah ilmiah. Setiap hari itu aja yang kita lakukan. Tapi kenapa kita asyik? Kenapa kita puas dan bangga? Karena di situ ada nilai sedekahnya. Guru mursyid kita mendidik murid-muridnya supaya jadi orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu jiwanya bergelora, selalu mengajak kebaikan. Di antaranya, dia bangga ketika mengeluarkan harta bendanya untuk apa? Kemaslahatan kebaikan. Sebagaimana kemarin kata Ustadz Panji, Abu Bakar itu kesukaannya 3. Pertama, suka bersedekah. Bahkan kalau bersedekah waktu perang itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Di situ Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, ini peperangan butuh biaya besar. Siapakah yang berani bersedekah untuk perang ini, jalan Allah? Disitulah Abu Bakar mengacungkan tangannya, saya ya Rasul. Berapa sahabat Abu Bakar yang akan kamu keluarkan untuk perang ini dan apa dananya? Seluruhnya ya Rasul. Semuanya harta saya untuk biaya perang. Terus Rasulullah bertanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, terus gimana keluargamu? Gimana istrimu, anakmu? Apa jawabnya Abu Bakar? Hanya Allah dan Rasulnya jaminannya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Abu Bakar punya rasa seperti itu? Tidak ada rasa takut dan cemas. Karena hatinya, rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia berani mengeluarkannya. Karena dia tahu persis, tidak mungkin Allah membiarkan Abu Bakar kelaparan. Tidak mungkin Rasulullah tidak mustajabah. Pasti mustajabah. Andaikan dalam kehidupan sehari-harinya miskin kelaparan, tapi beliau ridho andaikan dia mendapatkan kemiskinan. Kenapa? Karena hatinya yang dihadapkan cuma Allah. Kalau kita mikir cuma makan, orang kaya, orang miskin makannya sama. Sepiring. Kalau kelebihan diapet. Sekarang ini orang kaya-kaya makanya bukan banyak. Ditaker, diukur. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kenapa? Karena dia pakai otak. Sedangkan kita sama guru mursyid, mulai zamannya Abah Sepuh, Abah Anam, Abah Aus, makan semuanya. Tidur yang nyenyak, makan yang jika lapar, makan yang enak. Artinya apa? Semuanya jadikan syifa, obat, penyembuh, keberkahan. Makanya guru mursyid menyiapkan makan untuk murid-muridnya. Begitu juga Abah berwasiat kepada para ikhwan wal akhwat. Hendaknya jadi pemangku manakib, jangan lupa perutnya dan kakinya mubalek. Artinya jangan lupa amplopnya, sangunya, takutnya nanti tidak ada buat bensinnya. Itu motivasi nasihatnya mursyid kepada muridnya sebagai pemangku manakib. Kedua, Abah pun berwasiat pesan sama mubalek-mubalek yang akan mengisi ceramah, istilah khidmah ilmiah di manakib-manakib. Disuruh makan dulu, meskipun ikannya ikan asin. Jika tidak ada ongkos buat keluar pulang pergi, jangan berangkat. Ini didikan mursyid. Apa yang pemangku manakib pun selalu memikirkan orang lain, bagaimana memuliakan tamu,
Sedangkan yang mubaliknya, jangan berharap kepada siapapun. Niatnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jika kita benar-benar tujuan itu, maka wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Jika kamu mengikuti aturanku, kata Allah, maka akan aku beri hujan yang lebat. Artinya apa? Tujuan kita semata-mata ibadah. Andaikan ada itu yang memperhatikan soal biaya bensinnya, itu memang Allah menghendaki dan ridho. Ini kenapa Abu Bakar punya persifatan yang begitu kan berani mengeluarkan sedekah harta bendanya untuk Rasulullah? Karena hatinya ada satu titik. Apa? Zikir khafi. Likulli syai'in siqolatan wa siqolatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat untuk mencucinya. Orang wudu, orang sholat tentunya harus wudu. Wudunya pakai air. Jika tidak ada air, tayamum. Itu untuk bersuci secara zahiriyah. Sedangkan batinnya ada sifat hasud, ada sifat dengki, iri hati, ujub, bangga diri, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mencucinya? Zikir khafi. Dan jahar, menguatkan iman. La ilaha illallah. Ini yang membuat sahabat Abu Bakar berani mengeluarkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena hatinya ada alat pencuci jiwanya. Kalau sudah dalam hatinya ada alat pencuci jiwanya, maka di situ ada keimanan. Dan mereka dan beliau Abu Bakar merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia berani mengeluarkan harta bendanya untuk agama dan Rasulnya. Begitu juga ikhwan wal akhwat sama abadi didik kita. Sepintas kita lihat manakib ini seolah-olah tidak ada hal nilai yang berlebihan, padahal ini subhanallah ini. Apa kelebihannya? Satu, kita sudah khidmah pikiran. Kita memikirkan bagaimana manakib ini tersebar kemana-mana. Orang lain yang belum mengenal yang namanya mengenal Allah lewat talqin zikir, lewat manakib Zoom, manakib online ini, minimal orang mendapatkan informasi soal apa itu hakikatnya talqin zikir. Kedua, yang tadinya saya tidak mengenal Teh Susi milik kita, Umi Syahid, ada lagi Teh Muna atau Bu Wahyuni dari Inggris. Tapi dengan adanya guru mursyid, dengan upaya ini kita menjadi apa? Ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Dan bukan teman labi, bukan tahu lagi. Kita kenal. Kalau sudah kenal pasti tahu. Kalau tahu belum tentu kenal. Ini barokah. Ini majelis mulia. Sepintas, jauh di mata, tapi dekat-dekat di hati. Kita tertawa bukan tertawa gila. Kita tertawa, ini tertawa ada kita lihat. Kita mendengar satu sama lain. Ini barokah. Ini hebatnya guru mursyid mendidik kita apa? Jadilah orang itu Rahman Rahim, punya sifat kasih sayang. Ini bagian sifat kasih sayang. Dengan kita ikut manakib ini, setidaknya syifa, penyembuh penyakit-penyakit hati kita. Kita belum jadi pawang. Kita ini masih bisa juga dipatok sama ular. Kita belum pawang, pawangnya Abah. Maka wajar ketika kita dilecehkan orang, ada sakit hati, kecewa, biasa-biasa saja. Tapi ingat, secepat itulah harus kita basmi itu. Dengan apa? Zikir jahar. Jangan kurang dari 165. Lebih banyak, lebih baik. Zikir khafizan. Maka dengan manakib online ini memotivasi kita juga. Yang tadinya mau zikirnya 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi dengan manakib termotivasi lagi. Kalau kita ingin bahagia, banyakkan manakib. Kalau kita banyak masalah, banyak manakib. Ketika kita banyak hutang, banyaknya manakib. Dan perbanyak zikirnya. Belum ketemu jodoh, banyak zikirnya. Usaha kita seret, perbanyak zikirnya. Kita dihina orang, perbanyak zikirnya.
Kita mau dimuliakan orang. Banyak zikirnya, biar apa? Kita tidak terlena pujian-pujian itu. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita. Makanya kalau ada ikhwan wal akhwat, kalau ingin hidupnya bahagia tentram, tanamkan tempat yang suci. Apa? Manakib. Baik manakib online maupun offline. Jangan mikir yang macam-macam. Itu tempatnya dulu kita sucikan. Baru kita masuk ke situ. Belajar apa? Belajar suci. Makanya kalau orang masuk ke dalam manakib, majelis manakib, berarti dia belajar suci jiwanya. Belajar suci ucapannya. Belajar suci pandangannya. Belajar suci telinganya, pendengarannya. Belajar suci tangannya. Belajar suci kakinya. Apa? Ucapannya bagaimana selama tidak memberikan kemanfaatan sama orang. Diam. Kofi jalan. Ketika pandangan tidak memberikan kemanfaat buat orang lain, mungkin mencela, pandangannya terbejam, tawajuh, fokus zikir khofinya. Pendengaran, andaikan pendengaran ini kurang bermanfaat, alihkan pandangannya, kuatkan suara dalam jiwa kita, zikir khofinya kita kencangkan. Supaya apa? Pendengaran hati saja yang lebih kuat daripada pendengaran telinga. Tangan kita suci. Jangan kita seperti ini, orang beriman sifatnya bukan mengepal, tapi silat, ahli sedekah, guru mursyid mendidik murid-muridnya menjadi orang-orang yang takwa. Ciri orang yang takwa, dia dermawan bukan kikir. Alatnya supaya tidak kikir, tentunya perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah zikirnya diperbanyak, maka Allah khudur, Allah hadir dalam jiwanya. Di situ Allah menuntun, menggerakkan tangannya dengan persifatannya. Allah punya sifat kasih sayang. Orang yang banyak zikirnya pasti punya sifat kasih sayang. Akan timbullah persifatan kedermawanan. Maka yang keluar hadis Rasul, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik manusia itu bermanfaat untuk dirinya, tetangganya kan kiri maupun orang lain. Maka didikan kita subhanallah cuman la ilaha illallah, la ilaha dzikir khotaman manak. Itu saja alatnya. Tentunya dari amalia amal itu aplikasinya apa? Kita dalam jiwa bergelora bagaimana hidup ini manfaat, bagaimana ada umur manfaat, bagaimana punya jabatan manfaat, bagaimana punya pikiran yang cerdas manfaat, bagaimana punya kesempatan manfaat, bagaimana punya jabatan manfaat, punya harta yang kaya raya manfaat. Ini kenapa? Hatinya ini bersama yang maha maha kuasa, maha kedermawanan, maha kemuliaan. Orang yang banyak zikir kepada Allah, maka Allah memberikan persifatan kemuliaan kepada orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adkurkum, kata Allah. Jika kamu ingat aku, kata Allah, maka aku ingat kepadamu. Jika seseorang sudah ingat Allah, otomatis orang itu punya persifatan-persifatan Allah. Apa sifatnya Allah? Sifat Allah Rahman Rahim, punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat kemuliaan ya Karim. Allah punya sifat kemuliaan. Orang selalu apa? Memuliakan orang lain. Dia tidak ingin dimuliakan orang lain. Andaikan orang memuliakan orang itu, tentunya itu hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibisahkan dengan barakah karomah guru mursyid, kita diistiqomahkan di tempat yang suci, tempat yang paling mulia, yaitu manakib. Andaikan ada kesempatan secara manakib darat, offline, datang, jangan ditunda, karena tempat manakib adalah majelis surga. Manakib jika anda posisi kita ini bisa kesempatannya online, datang masuk di situ, niatkan kita bermitra kepada Allah, pasti dibayar apa sila hajat kita sama Allah. Semoga dengan barakah manakib ini Allah ridho kepada kita, dengan barakah karomah abah Allah memberkahi, mengabulkan sila hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.